Indonesia memasuki bonus demografi, di mana tenaga muda itu jumlahnya lebih besar daripada tenaga yang umur orang dewasa, sehingga kelompok muda ini menjadi tumpuan untuk pembangunan Indonesia ke depan. Kita bayangkan saja kalau jumlah perempuan muda 30% saja, dari semuanya bisa dibayangkan potensi yang kita miliki. Di banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan misalnya, banyak perempuan muda yang tingkat pendidikannya tidak selesai wajib belajar 12 tahun. Ketika ingin masuk ke pasar kerja, jelas dia tidak punya keterampilan. Sebenarnya itu masih terdapat kesenjangan gender gitu ya, antara laki dan perempuan gitu. Keterlibatannya misalnya di dalam kegiatan ekonomi itu masih lebih rendah daripada laki-laki. Lalu kalaupun dia juga terlibat di dalam kegiatan ekonomi, itu biasanya juga misalnya dibayar lebih rendah gitu kan. Lalu kemudian juga dianggap produktivitasnya tidak maksimal gitu. Kelompok perempuan ini terutama di pedesaan itu masih banyak yang kurang mendapatkan akses, kurang mendapatkan fasilitas dari pembangunan, kurang menerima manfaat. Nah, itu sebabnya kelompok perempuan muda ini yang harus kita dorong. Program Young Women Economic Empowerment atau pemberdayaan ekonomi kaum muda adalah program kerjasama Plan Internasional Indonesia dengan Uni Eropa guna mendukung rencana aksi Uni Eropa mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada pembangunan. Program pemberdayaan ekonomi perempuan muda ini menjadi hal yang penting karena bagaimana bisa meningkatkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan para perempuan muda itu. Kalau kita lihat secara agregat kan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Maka kalau assuming bahwa itu sama-sama bekerja, tentu potensi memberikan kontribusi kepada ekonomi lebih banyak perempuan. Wilayah SOE dan KEFA itu banyak sekali kaum perempuan yang bekerja sebagai migran. Nah, ini menjadi fokus kita karena mereka migran itu tanpa ada skill. Untuk mengantisipasi ini, makanya kita bergerak untuk melakukan kegiatan di wilayah NTT, khususnya SOE dan KEFA. Tingkat makronya, kita berharap adanya sinergis antara kementerian yang bersangkutan untuk bersama-sama membuat sebuah kebijakan tentang program apa sih yang bisa diberikan kepada kaum muda perempuan ini agar mereka bisa terkuatkan secara skill dan juga secara ekonomi. Apindo ini kita berikan semacam kapasitas pengetahuan tentang kesetaraan gender dan juga tentang bagaimana gender itu di dunia usaha. Ya, yang paling dasar itu harus ada semacam kesadaran bersama dulu bahwa gender mainstreaming itu diperlukan. Maka peran Apindo yang pertama-tama adalah mencoba ikut memberikan kontribusi bahwa perempuan itu memang sudah sepantasnya lah juga ikut dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif tanpa diskriminasi. PKB ataupun peraturan perusahaan itu mesti dipastikan bahwa tidak ada tendensi atau tidak ada ketentuan yang mendiskriminasi peran perempuan. Salah satu yang bisa dilakukan Apindo adalah channeling kesempatan bisnis antara potensi yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha perempuan ini ke anggota-anggota Apindo lainnya. Peran pendidikan menjadi sangat penting bagi kapasitas atau kompetensi yang dimiliki oleh perempuan itu. Karena dengan pendidikan itu, dia memiliki level tertentu untuk dipertimbangkan dalam dunia ketenagakerjaan, dunia kerja gitu. Yang kedua, melengkapi dari pendidikan itu diperlukan juga pelatihan-pelatihan. Melalui pelatihan-pelatihan itulah, maka perempuan akan meningkat skill-nya, meningkat keterampilannya yang dibutuhkan oleh dunia industri.
Pelatihan yang kita berikan terhadap kaum muda meliputi soft skill, yang mana di dalam materinya kita berikan self-confidence, communication, dan materi lainnya. Apa yang kami belajar 3 hari bisa masuk dalam pikiran kami atau otak kami supaya kami bisa pulang dari di kampung, kami bisa berusaha sendiri untuk mendapat pekerjaan seperti bapak-bapak yang diajarkan kami selama 3 hari supaya kami bisa berubah. Kami dilatih tentang pengembangan diri, mengenal potensi diri, dan bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Dalam program ini, kami tidak hanya memberikan pelatihan kepada kaum muda perempuan, akan tetapi memastikan mereka memulai usaha pasca pelatihan yang telah kita berikan. Kami juga dilatih plan teknik pertanian hortikultur, dari persiapan lahan sampai pasca panen, mengenal pasar dan bagaimana membangun usaha. Kami hanya tamatan SD saja, jadi susah cari kerja. Karena kondisi ekonomi, saya sempat jadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Sekarang saya bersyukur tak perlu lagi jadi pembantu rumah tangga. Tantangan yang kita hadapi mikro adalah belum banyaknya kesempatan untuk kaum muda, terutama kaum muda perempuan dalam mengakses microfinance. Di samping itu, kaum muda masih belum banyak menyadari akan pentingnya peningkatan perekonomian secara mandiri. Harapan untuk program pemberdayaan perempuan muda selanjutnya adalah pentingnya kerjasama dan koordinasi antar kementerian dan seluruh pihak melalui rencana aksi pemberdayaan ekonomi kaum muda perempuan, termasuk bagaimana memanfaatkan IYEN atau Indonesia Youth Employment Network sebagai wadah pengembangan peningkatan dan penguatan ekonomi kaum muda mandiri. Terima kasih Plan, terima kasih Uni Eropa yang telah membimbing kami selama 3 hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih banyak. Kami harus bangkit sehingga tidak merasa dinomorduakan.